Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin wa ja'alahu nuran wa hidayatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati ketua DKM Masjid Nurul Amal Bapak Ustaz Haji Nabilu, mudah-mudahan senantiasa barokah kehidupannya beserta para pengurus, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik? Sudah lama nggak bersua ya. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini dan pertemuan selanjutnya menjadi pertemuan yang membuat kita layak disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Hadirin Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita masih di surat Yunus. Surat Yunus itu kandungannya adalah berbicara tentang qada dan qadarnya Allah. Qada dan qadarnya Allah. Qada itu ketetapan Allah di zaman azali sebelum kehidupan ini ada. Nah, sementara qadar realitas atau realita yang terjadi di alam raya ini sesuai dengan apa yang telah ditulis oleh Allah di zaman azali. Itu kira-kira hadirin kita sudah membahasnya. Jadi dan qada dan qadar ini juga bisa disebut dengan takdir. Takdir ada dua, ada yang mu'allaq, ada yang mubram. Mubram itu tidak bisa dikotak-katik lagi. Tapi yang mu'allaq, yang tergantung, takdir yang tergantung itu bisa dirubah dengan doa. La yaruddul qadar, la yaruddul takdir illa ad-du'a. Gak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Nah, itu sebabnya hadirin kenapa kita berdoa. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yuhibbul mulihin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berdoa dengan ngotot. Jadi mau minta terus gitu ya. Nah, hadirin, apa hikmah atau rahasia di balik berimannya kita kepada takdir Allah? Nah, ini yang penting ya. Di antaranya dengan beriman kepada takdir Allah, kita akan bisa memperbaiki diri kita. Bisa apa hadirin? Memperbaiki diri kita. Bagaimana cara memperbaiki diri kita? Ya, dalam Quran surat Yunus, nah, itu ada dengan beriman kepada takdir Allah kita bisa memperbaiki diri kita. Ya. Bagaimana cara memperbaikinya? Nah, ini ada rumusnya hadirin. Rumusnya 2K. Rumusnya apa hadirin? 2K. Sebelum masuk rumus ini, kami ingatkan kembali ya hadirin. Jadi rahasia beriman kepada takdir Allah itu akan membuat diri kita memperbaiki diri. Cara memperbaiki diri dalam Quran surat Yunus ini ada 2K. Ada berapa K hadirin? K yang pertama, ketetapan Allah itu pasti baik. Saya ulangi, ketetapan Allah itu pasti apa hadirin? Itu K yang pertama.
Yang kedua, kemaksiatan pasti merusak. Yang kedua apa hadirin? Kemaksiatan pasti merusak. Mari kita lihat beberapa ayat ya, yang berbicara tentang ketetapan Allah pasti baik, takdirnya Allah itu pasti baik untuk kita. Mari kita lihat dalam Quran surat Yunus ayat yang ke-31, Allah berfirman begini. Qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Hadirin, ini ayat ditafsirkan oleh penulis tafsir Jalalain ya, tafsir Jalalain. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, lahum untuk mereka ya, penduduk Makkah ini, may yarzuqukum minas sama, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit? Rezeki dari langit itu apa hadirin? Hujan. Rezeki dari langit apa hadirin? Hujan. Dengan air hujan bumi ini jadi subur. Suburnya bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya kan? Dengan tumbuh-tumbuhan kita bisa menikmati banyak makanan. Wal ardi minas samai wal ard, siapakah yang memberikan rizki dari langit berupa air hujan dan rizki dari bumi bin nabat ya, dengan tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Sekarang musimnya apa? Apa? Musim buah apa sekarang? Mangga. Mangga banyak banget ini ya. Amma yamliku sam'a ya, siapakah yang menciptakan pendengaran, wal absar dan penglihatan, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, siapakah yang mengeluarkan dari yang hidup daripada yang mati, siapakah yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Pak, Bu, apa itu? Sulalatin min tin, saripati bumi itu sebenarnya benda mati kan? Lalu kemudian dimakan oleh orang tua kita, jadi sperma dan jadi sel telur, bertemu jadi manusia hidup. Masya Allah. Pas hidup nanti kita bakalan apa nanti? Mati. Masya Allah. Awalnya dari benda mati, hidup. Siapa yang menghidupkan? Allah. Dan yang mematikan? Allah pula. Masya Allah. Wa man yudabbirul amr, siapakah yang mengatur urusan seluruh makhluk di alam raya ini? Bayangkan tuh Pak, seluruh makhluk di alam raya ini, Masya Allah, mulai dari alam mikrokosmos sampai alam makrokosmos, mulai dari elektron, kemudian bakteri, sampai triliunan bintang-bintang yang tidak terbatas itu, siapa yang mengaturnya sehingga kehidupan ini berjalan dengan baik? Saya ingin bertanya kepada Ibu, kalau di perapatan saja nggak ada yang ngatur, apa yang terjadi kira-kira? Itu perapatan doang, ya kan? Apalagi alam raya ini, pada diri kita aja yang ngatur, Masya Allah. Kok bisa-bisanya di perut ini bangku makanan set dimakan sate Madura, wenangnya repot, Masya Allah. Terus rawon suruh boyo, waduh, Masya Allah. Biar kata hitam, nikmat nggak banyak, makanya kita lihat hitamnya ya, lihat nikmatnya ya, Masya Allah. Itu Pak, ketika dimakan, yang gizi, yang vitamin diserap oleh tubuh, yang ampas, kok tahu gitu? Apakah ibu dan bapak pernah instruksi? Makanan nanti yang ampas keluar ya, pernah nggak bilang dulu? Pertanyaan saya, siapa yang ngatur itu semua? Masya Allah Pak, urusan belum lagi ikan di lautan, siapa yang ngasih rezeki? Ya Allah, ya Rahman. Nah,
Allah bertanya, wa may yudabbirul amr, siapakah yang mengatur urusan bainal khalaiq? Ini tafsirannya dalam tafsir jalan lain. Siapakah yang mengatur urusan di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah itu semua? Ada dedaunan yang rontok, ya kan? Ada yang tidak, ada buah yang terus, ada yang rontok. Ya Allah, ya itu kalau diteliti Pak, bagaimana cara ngaturnya? Terus bagaimana uban nunggu? Bagaimana kagak? Coba bayangkan. Sudah ada yang uban di sini. Maka kemudian mereka akan berkata, fasayaqulunallah. Mereka akan berkata, yang mengatur itu semua Allah, yang memberikan rezeki semuanya Allah. Afala tattaqun? Kenapa kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, ini ketetapan Allah pasti baik kan? Nah, sekarang renungannya adalah, bayangkan kalau hujan tiada henti, apa yang terjadi? Siapakah yang menentukan kadar hujan itu? Masya Allah. Itu rezeki dari langit. Bayangkan kalau penglihatan manusia tidak terbatas. Oh, bayangkan Bu. Penglihatan kita nggak terbatas, Pak. Kita melihat orang ke perutnya, tembus ke dalam ususnya, melihat isi perut usus itu, Bu. Pas kita sedang makan bakso lagi begitu, gimana coba? Terus indera pendengar, penciuman kita bisa membaui apa yang ada di dalam perut itu, Bu. Kira-kira bisa makan nggak? Ya baru. Wow. Terus pendengaran kita bisa mendengarkan ledakan bom yang ada di Ukraina misalnya kan? Di berbagai bunyi-bunyian itu indera kita sangat sensitif. Kira-kira bisa tidur nggak? Pertanyaan saya, siapa yang mengatur kadar pendengaran kita? Siapa? Berarti seluruh ketetapan Allah baik apa? Untung mata kita terbatas. Kalau nggak terbatas, melihat ke bawah rumah mewah, ternyata di bawahnya ada sepiteng. Masya Allah. Halo? Ya Allah. La haula wala quwwata. Inilah ketetapan Allah. Jadi alam raya ini bisa teratur karena kadar-kadarnya telah ditentukan oleh Allah. Ya. Wa may yudabbirul amr, siapakah yang mengatur itu semuanya? Yes. Dua kata yang pertama, ketentuan Allah pasti. Makanya ibu nih, Bu, halo, masih bersama saya? Kok tiba-tiba pusing, ya kan? Awalnya mau pingin arisan, kok tiba-tiba pusing? Udah jangan pusingin, tidur, gitu. Halo. Kalau berangkat pusing, nanti jatuh di jalan. Ya. Artinya apa ketika dikasih pusing? Berarti Allah ngasih saya waktu untuk apa? Tidur, istirahat, udah. Nanti Pak Ustaz kan mau arisan, kalau dapat bagaimana? Datang bakalan tentukan. Kalau dapetin yang kering dibaca oleh kita. Masya Allah. Baik hadirin, itu renungan pertama. Renungan selanjutnya, Quran surat Yunus ayat yang ke-53. Wa yastanbi'unaka haqqun wa qul wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin. Ini ditafsirkan dalam tafsir Al-Muntakhab kalangan ulama Nasar. Wa yastanbi'unaka ahaqqun yatlubul kufar minka ayyuhar rasul. Orang-orang kafir Quraisy itu berkata kepada Rasulullah sambil mengejeknya, ala sabilil istiza wal inkar, ya, dengan cara mengolok-olokkan dan tidak percaya. Antukhbirahum ahaqqun ma ji'ta bihi minal Qur'an wa ma tu'iduhum bihi minal ba'thi wal adab. Jadi orang-orang kafir itu, Bu, ya, ngejek Rasulullah, kira-kira begitu.
Wa yastambi'unaka ahaqqun hu. Ya, maksudnya gini. Ya Muhammad, emang yang kau beritakan itu, yang kau kabarkan, emang benar itu apa yang ada dalam Al-Quran? Emang benar yang kau janjikan tentang adab dan hari kiamat itu benar? Emang benar sih? Ya, kira-kira gitu, ngeledek gitu ya. Apa benar? Ya, kira-kira begitu. Nanyanya gitu. Apa benar? Ya kan? Beda kan? Ya Rasul, benarkah apa yang kau sampaikan dalam Al-Quran tentang hari kiamat, tentang adab nanti? Apa benar ya Rasul? Nah itu nanya beneran. Tapi kalau begini, apa benar? Emang benar nih? Kira-kira gitu ya. Emang benar nih, ya kan? Apa yang kau sampaikan dalam Al-Quran itu benar. Apa yang kau janjikan, ya kan? Bahwa akan ada hari kiamat dan azab, apa benar? Kira-kira begitu. Maka Allah perintahkan, qul, katakan wahai Nabi Muhammad. Dalam bahasa Arab itu Pak, ada kata na'am, iya. Itu fusha. Terus nah, ini di sini. Qul wa rabbi. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya mau ke pasar Bu, itu artinya na'am di bahasa Arab. Gitu. Kalau masih bersama saya, Bapak sudah makan? Iya. Nanti pelan-pelan, Bapak sudah tidur? Apa maksudnya? Makanya belajar bahasa Arab tuh. Taunya doang ya kan? Dan kata iya itu dalam bahasa Arab ada na'am, ada ayyuwa, ada kira-kira begitu. Ya. Maka Allah katakan, qul, lalu katakan kepada orang yang mengingkari berita dalam Al-Quran itu wahai Nabi Muhammad, dan yang mengingkari hari kiamat dan azab, apa? Na'am, betul semua itu. Ya. Na'am, wa haqqul khaliq. Dia benar datangnya dari Allah. Alladzi ansha'ani, yang telah menumbuh kembangkan aku. Innahu hasilun la syakka fi. Semuanya benar, ya tidak ada yang diragukan di dalamnya. Bahwa hari kiamat benar, apa yang aku sampaikan dalam Al-Quran itu benar. Bahwa azab itu akan benar, azab juga benar. Wa ma antum bidzalibina wa la mani'ina ma yuridullahu bikum minal adab. Dan engkau wahai orang yang ingkar akan azab Allah, enggak mungkin kalian kalau akan diazab oleh Allah lari dari azab Allah. Masyaallah. Jadi hadirin, pertanyaan saya adalah, siapakah yang menetapkan Al-Quran turun untuk kita? Siapakah yang menetapkan hari kebangkitan? Siapakah yang menetapkan azab untuk mereka yang durjana? Seluruh ketetapan Allah, baik tidak? Kalau orang-orang yang tablak itu tidak dikasih hukuman, Pak, Masya Allah, bahaya. Betul tidak? Itu kalau dalam bahasa kita, kepastian hukum harus ada. Kalau nggak ada kepastian hukum, maka hidup kita ini akan jadi hukum rimba. Betul tidak? Baik. Selanjutnya, renungannya adalah azab Allah pasti benar bagi yang ingkar kepada Allah. Jika yang salah mendapatkan hukuman dan yang benar mendapatkan kebaikan, tidakkah ini sebuah kebaikan? Baik apa? Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Maka kira-kira kehidupan akan teratur nggak? Tapi kalau salah dibenarkan, yang benar dipersalahkan, apa yang terjadi? Kata orang Maduranya, ancur sesuatu. Nah, itu bahaya Pak, ya kan? Akan terjadi ketidakseimbangan kehidupan. Baik, selanjutnya ini tentang ayat pertama, keputusan Allah pasti benar. Selanjutnya Quran surat Yunus ayat yang ke-55. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarakum la ya'lamun. Ala inna lillahi, bahwa ketahuilah bahwa sesungguhnya milik Allah lah. Apa milik Allah? Ma fis
samawati wal ardh, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di muka bumi. Ala inna wa'dallahi haqqun, dan ketahuilah bahwa janji Allah itu pasti benar. Apa maksudnya janji Allah itu? Bil ba'thi wal jaza, ya. Yaumul ba'ts itu hari kebangkitan dan hari di mana manusia itu diberikan balasan. Jaza itu balasan. Jadi hari kiamat juga disebut dengan yaumul jaza, di mana hari itu manusia tuntas dibalas oleh Allah. Yang baik tuntas balasan kebaikannya, dan yang jahat tuntas balasan kejahatannya. Maka, ya kan, ingat, inna wa'dallahi haqqun, pasti yang dijanjikan oleh Allah itu akan terjadi. Walakinna aktsarahum, tetapi sebagian besar manusia la ya'lamun, tidak mengetahuinya. Hadirin, janji Allah pasti benar. Adakah kepastian hukum? Tidakkah itu kebaikan? Itulah ketetapan Allah. Masya Allah. Jadi janji Allah pasti benar. Itu yang disebut dengan ada kepastian hukum, ya kan? Bahwa apa yang kalian manusia lakukan di muka bumi ini, kejahatanmu, kebaikanmu, jika belum sempurna Allah balas di muka bumi ini, pasti tuntas dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Pasti tuntas. Dan ini ada kepastian hukum, ya kan? Tidakkah itu kebaikan? Baik tak kira-kira? Jadi semua ketetapan Allah itu baik. Hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak Bu, bayangkan kalau seorang guru bilang sama murid-muridnya, yang jawabannya benar, soalnya 10, jawabannya benar 10, nilainya 100. Ya. Yang salah semua nilainya 0. Tiba-tiba guru itu memberikan nilai 0 kepada yang jawabannya benar semua, dan kasih nilai 100 kepada yang salah semua. Kira-kira rame nggak Bu kelas? Rame nggak? Ini kan tidak ada kepastian hukum, ya kan? Maka kemudian apa yang terjadi? Besok-besok gurunya, ayo kerjakan yang baik ya. Nanti yang jawabannya benar 100 nilainya, yang salah enggak. Kira-kira anak semangat nggak Bu? Bohong dulu. Nah, begitu. Kalau masuk sama saya, iya. Jadi apa? Kehidupannya jadi nggak tenang. Maka ingat hadirin, Allah memberikan kepastian hukum. Yang baik pastinya balasannya baik. Yang rusak, yang zalim pasti diadab oleh Allah, cepat atau lambat. Tidak di dunia, pasti di akhirat. Pasti itu. Masya Allah. Kata Allah haqqun. Ini dalam tafsir Jalalain disebut dengan thabitun. Pasti terjadi. Gak bakalan ingat. Nah, saya akan kasih tunjuk ya mungkin kejadian kepastian Al-Quran itu banyak sesungguhnya. Semuanya pasti benar. Contoh nih, halo, masih bersama saya. Ketika Rasulullah berdakwah pertama kali di terang-terangan, Rasulullah naik ke bukit Sofa. Terus Rasulullah berkata kepada utusan dari berbagai bani di Jazirah Arab, Ayyuhan nas, hei manusia, apa pendapat kalian jika aku kabarkan kepadamu bahwa di balik bukit Uhud, di balik bukit Sofa ini ada pasukan berkuda dari musuh yang akan menyerangmu? Apakah kalian mempercayaiku? Kata Rasulullah bertanya kepada utusan manusia dari Jazirah Arab itu. Apa jawaban mereka? Ya, saya mempercayaimu wahai Muhammad, karena selama ini engkau tidak pernah berbohong. Kalau bahasa sekarang, karena engkau wahai Nabi Muhammad track recordnya benar. Begitu. Kalau disebut sama saya, track recordnya apa? Jujur. Tapi setelah itu hadirin dilanjutkan oleh Rasulullah, Ayyuhan nas, ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah yang Allah utus untuk kalian semuanya memberikan peringatan, kabar gembira bagi yang
baik dan kabar yang menyedihkan atau azab dari Allah bagi orang yang tidak taat kepada Allah. Pak, Bu, apa yang terjadi setelah dia menyampaikan kebenaran? Padahal sebelumnya track recordnya benar nggak dia Rasulullah? Rekam jejaknya benar nggak? Jujur orang, jujur. Tapi ketika menyampaikan aku ini Rasulullah, pamannya langsung apa ibu? Nama pamannya adalah Abu Lahab, nama panggilannya. Lahab itu kan jilatan api. Api itu ujungnya kan merah. Itu maksudnya Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nama aslinya. Itu Bu, Abu Lahab itu ganteng. Karena dia anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kan kayak Rasulullah. Abdul Muttalib juga ganteng, tinggi, putih, hidungnya mancung keluar. Kalau kita mancungnya gimana? Ya orang Arab mancungnya keluar lah. Ya, kalau kita kan mau mancung keluar kayaknya agak malu-malu gitu ya. Baik hadirin. Nah kalau marah itu Abu Lahab langsung memerah, pipinya nyerah. Karena saking gantengnya ya. Nah ketika Nabi Muhammad bilang aku ini utusan Allah, Abu Lahab langsung ngomong begini, tabban laka ya Muhammad sairul yaum alihada jamatkana. Hei Muhammad, kata Abu Lahab, silaka ya Muhammad. Nah, kira-kira gitu ya, silaka, bukan celaka ya, cilaka. Cilaka ya Muhammad sepanjang hari ini. Apakah hanya untuk mendengar ocehan seperti ini engkau mengumpulkan kami wahai Muhammad? Lalu kemudian Allah menurunkan satu surat. Surat apa? Allah. Yang celaka bukan Nabi Muhammad, tapi siapa? Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Artinya apa? Yang celaka engkau wahai Abu Lahab, dan engkau akan masuk neraka. Bukan hanya engkau yang akan masuk neraka kata Allah, tapi istrimu. Kenapa istrimu bakalan masuk neraka? Karena istrimu suka membawa kayu bakar. Artinya ibu kalau bawa kayu bakar. Nah kalau dulu di kampung kalau masak pakai kayu, kalau sekarang gas. Berarti yang nenteng gas. Apa maksudnya itu? Ya, itu secara letterlock membawa kayu bakar. Itu maknanya kenapa istrinya juga masuk neraka? Karena istrinya itu seperti orang yang bawa kayu bakar. Kalau di sini ada percikan api, di sini ada percikan api, ada orang yang cekcok itu kan seperti percikan api kan? Dia tambahin kayu bakar, dia tambahin kayu bakar. Akhirnya apa? Oh berkobar. Itu yang orang sekarang menyebutnya provokator. Apa Pak Bu? Provokator. Jadi provokator dulu juga ada. Siapa namanya? Istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamil. Oh, namanya sih keren. Induknya keindahan. Oh, keren. Tapi perilakunya Insya Allah. Nah hadirin, keduanya itu sudah distempel oleh Allah masuk neraka. Padahal dia masih hidup bersama Rasulullah dalam tempo yang panjang. Dan di antara orang kafir termasuk Abu Sufyan, gempongnya orang kafir Quraisy itu masuk Islam. Wah ini paman Rasulullah nih. Peluang untuk masuk Islam besar nggak Pak? Besar nggak kira-kira? Tapi ketika Al-Quran berkata engkau berdua, itu Rasulullah baru berdakwah 4 tahun, Al-Quran itu turun, lalu kemudian engkau berdua pasti masuk neraka. Maka mereka berdua walaupun hidup lama bersama Rasulullah, banyak orang kafir Quraisy yang masuk Islam, tapi untuk paman Rasulullah dan neneknya, apa namanya, budenya dia, budenya ditutup mati. Kalau begitu informasi Al-Quran benar nggak? Itu terbukti ini. Insya Allah. Kurang apa Al-Quran itu? Jadi seluruh informasi Al-Quran pasti benar. Ini yang disebut dengan kebenaran yang bersifat aksiomatik. Makanya orang yang tidak beriman dengan Al-Quran batal imannya. Kan rukun iman ada
6 kan, salah satunya adalah beriman terhadap kitab-kitab Allah. Kalau nggak beriman dengan Al-Quran, rukun itu Bu, kalau rukunnya sholat tidak dikerjain, ya kan, batal nggak rukunnya? Contoh, rukun nikah kan ada 5 misalnya kan, ya. Salah satunya nggak ada, misalnya pengantin laki-lakinya nggak ada, yang ada pengantin perempuannya, ya kan, saksinya ada, walinya ada, ya kan, maharnya ada, ya kan, 2 orang saksi ada, lengkap rukun yang lainnya. Tapi yang satu pengantin laki-lakinya nggak ada, jadi nikah nggak ada. Sama, ya. Iman kita kalau ke-6-6-nya tidak percaya dengan salah satu iman itu, ya batal. Imannya batal. Alhamdulillah. Baik hadirin. Jadi, yang pertama ketetapan Allah pasti apa? Maka selanjutnya kemaksiatan pasti merusak. Itu yang kedua, kemaksiatan pasti merusak. Quran surat Yunus ayat yang ke-44. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tidak akan berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Apa maksudnya? Allah la yu'aqibu ahadan biduni dzambin. Tidak mungkin Allah menghukum seseorang kalau dia tidak punya dosa. Kalau dia tidak punya dosa. Nah, ini Bu. Jadi, kalau kita punya dosa nih, terkadang kita tiba-tiba apa? Kena batu apa namanya? Kesandung batu, ya kan? Sakit nggak dulu? Itu cara Allah menggugurkan dosa kita. Makanya kata Rasulullah, tidaklah ada yang menimpa seorang muslim lelah, penyakit, galau, sedih, sakit, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali itu menjadi sarana bagi Allah untuk menggugurkan dosa orang yang beriman. Jadi kalau ibu kena percikan api sedikit, astagfirullah, mungkin tadi ngomel-ngomel sama suaminya, Allah ingin langsung menghapus dosa-dosanya, kena percikan api. Kalau masih bersama saya, tadi cerewetnya keterlaluan bersama suami, sampai suaminya nggak mau makan. Misalnya, ini misal, ya kan? Tiba-tiba apa? Bapak-bapak, ya kan? Bukan di sini, ya bukan di sini. Bapak-bapak apa? Ke masjid, ya? Ayo ke masjid sini. Sandalnya baru. Hilang habis itu. Kira-kira sedih nggak Pak? Loh, sendalnya harganya 1 juta. Gimana coba? Sedih nggak? Sedih. Nah, sedih itu juga menjadikan gugurnya dosa. Maka Bapak kalau langsung astagfirullah, iya ya, tadi saya pelit sama istri. Kadang Allah itu memberikan sesuatu kepada kita, itu tanda cintanya kepada Allah. Jangan sampai di akhirat nanti dianggap, cukup di dunia. Masya Allah. Kalau masih bersama saya? Iya. Maka Allah katakan, gak mungkin Allah mengadab seseorang tanpa dosa. Wala yaf'alu biqalbihi ma la yastahiqun. Dan gak mungkin dia melakukan sesuatu kepada makhluknya apa yang tidak pantas, apa yang bukan haknya. Artinya apa? Kalau dia nggak berdosa, dia tidak berhak untuk diadab, ya kan? Walakin an-nasa anfusahum yadhlimun. Tetapi manusialah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Apa maksudnya? Walakinnahum yadhlimuna anfusahum bil kufri wal ma'asi wa mukhalafati amrillah. Tetapi manusia sendirilah yang berbuat zalim kepada dirinya dengan ingkar kepada kebenaran Allah. Itu berbuat zalim, Pak. Lalu kemudian bermaksiat, dia berbuat zalim. Dan kemudian melanggar larangan-larangan, melanggar perintah Allah. Suruh sholat, gak sholat. Kata Al-Quran, manusia ke selatan, dia ke utara. Kata Al-Quran ke timur, dia ke barat. Berarti dia melanggar perintah Allah. Saat dia melanggar, dia berbuat zalim kepada dirinya. Pasti hadirin, apa yang terjadi? Semua pelanggaran itu merusak. Kalau nggak percaya, manusia itu minumnya apa? Coba.
Air. Kalau ada orang minum air, kira-kira baik gak? Baik. Tapi kalau minum racun, nah itu masih yang. Halo, masih bersama saya? Minum air bagus gak? Bagus. Saya akan buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau minum racun, bisa mengisi lagi nih Pak Kiai. Ya, pulang-pulang bisa kelepek-kelepek, iya kan? Begitulah kemaksiatan berusaha. Bapak Ibu mohon maaf, penelitian nih, orang yang waktu mudanya suka mabuk-mabukan, terus kemudian dia taubat, itu dampaknya di waktu tua nanti akan berdampak kepada fisiknya. Walaupun mungkin dosanya diampuni oleh Allah, tapi fisiknya dia tetap rusak. Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Tapi bapak-bapak ini insya Allah sehat semua ya, karena yang dimakan baik-baik semua ya. Jadi hadirin, ketika mereka berbuat zalim dapat siksaan dan bencana, jangan tuduh bencana itu karena takdir Allah. Tuduhan yang salah, koreksilah dirimu. Kira-kira begitu. Jadi ketika terjadi bencana, apa? Quran surat Al-A'raf surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri-negeri itu taat dan patuh kepada Allah, maka pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu ketenangan akan Allah buka untuk mereka. Walakin kadzabu, tatkala mereka bermaksiat kepada Allah, ketika mereka durhaka kepada Allah, ketika mereka ingkar kepada Allah, walakin kadzabu akhadnahu bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka, kami porak-porandakan mereka. Ada petir, ada hujan, banjir bandang, gunung meletus. Lihat bagaimana Fir'aun ketika ingkar ditelan Laut Merah. Bagaimana kaum Ad, kaum Tsamud hangus semuanya, hancur semuanya. Bagaimana Abraham, itu semuanya buah dari keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, ayo ketika kita tidak tenang dalam hidup ini, jangan-jangan kita senantiasa mengkoleksi kemaksiatan demi kemaksiatan. Itu yang membuat hidup kita rusak. Istighfar. Astagfirullah. Jadi yang kedua, kemaksiatan pasti merusak. Nah itu sebabnya kata Rasulullah, bagaimana caranya agar kemaksiatan itu tidak sempat merusak kita? Wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Kalau udah tahu tadi, astagfirullah, tadi kok ngomel sama suami ya, Pak, mohon maaf ya Pak, gitu dong kita. Halo Bu, masih bersama saya? Oh, kalau ada istri tiba-tiba mau meluk suaminya, Pak maafin saya Pak, kenapa Pak? Tadi saya ngomongnya nyelekit. Enggak, yang udah biasa kok. Udah biasa. Udah kebal suaminya kan, misalnya, ya kan? Terus suami juga kalau pelit sama istrinya minta maaf, ya. Halo, tapi bukan suami di sini ya, di Ono. Ya baik-baik yang di Ono, ya. Misalnya, aduh, saya pelit ya. Padahal yang dimasak istri yang paling banyak makan siapa? Istri atau suami? Oh saya pelit ya. Langsung rangkul istrinya, maafin saya. Apa kenapa? Kayaknya saya tadi kasih belanja kok pelit ya. Saya tambahin 2 kepok. Nah, kayak begitu ya. Insya Allah itu. Seorang suami yang memuliakan istrinya pasti Allah muliakan. Itu Quran surat Nisa sudah saya sampaikan ya. Ukuran kebaikan suami itu pertama kali dinilai bagaimana ia memuliakan istrinya. Jika ia memuliakan istrinya, simbol kemuliaan seorang suami. Tapi sehebat apapun suami, sehebat apapun dia, secerdas apapun dia, kalau dia menzalimi istrinya, gak benar itu orang. Siapa yang bilang Al-Quran? Quran surat An-Nisa. Masya Allah. Lalu masih bersama saya? Kata ibu-ibu yang aja. Yes. Loh, tapi ingat, kuncinya surga untuk istri ada di suami. Ya. Suami salah maafin ya, biar kalau ibu mati suaminya ridho. Kalau suami udah ridho, surga buat ibu. Halo, kata bapak-bapak, iya, cara laki-laki. Lanjut, ya. Udah bagus ya. Terakhir. Walaqad ahlaknal quruna min
عليكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. Apa kata Allah? Walaqad ahlaknal qurun, sungguh kami telah menghancurkan kurun. Kurun itu qarnun, abad-abad maksudnya. Yang dimaksud abad-abad di sini umat-umat sebelum kalian. Sungguh kami telah menghancurkan, membinasakan umat-umat sebelum kalian, wahai kaum muslimin. Lamma zalamu, saat mereka berbuat zalim. Apa kezalimannya? Di sini ditafsirkan oleh tafsir Jalalain bisyirki, melakukan kesyirikan. Hati-hati. Syirik, ya, membuatkan Allah. Kemudian lamma zalamu wa ja'atkum rusuluhum bil bayyinat, padahal ya telah datang Rasul yang membawa bukti kebenaran Al-Quran, kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk diesakan, untuk diagungkan, tapi mereka bukan mengesahkan Allah tetapi mengagungkan yang lainnya. Maka kesyirikan itulah hadirin yang membuat mereka dibinasakan. Wa ma kanu liyu'minu, dan mereka tidak beriman dengan kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Kadzalika najzil qaumil mujrimin, kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikianlah kami membinasakan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Masya Allah. Hadirin, kehancuran mereka karena kezaliman mereka. Dalam Al-Quran banyak bagaimana Namrud, bagaimana Qarun, bagaimana kaum Ad, kaum Thamud, bagaimana Abraha dan lain sebagainya. Kisah-kisah itu hadirin, bagaimana kaumnya kaum Lut, ya kan? Dihancurkan. Kenapa? Karena mereka berbuat kezaliman, mereka melakukan kemaksiatan. Maka ingat, di antara kita beriman kepada takdir Allah itu bagian untuk memperbaiki diri kita dengan dua K. Yang pertama, ketetapan Allah pasti baik. Yang kedua, kemaksiatan pasti merusak. Maka hadirin, Bapak ikutin aturan Allah, datang ke masjid, sholat berjamaah, maka insya Allah kehidupannya bakalan baik. Insya Allah. Rizki yang diberikan kepada istri, rizki yang halal, pasti baik keluarnya, pasti baik dampaknya. Tapi ingat, harta haram didapat dengan cara-cara yang haram, dikasihkan kepada istri, sesungguhnya dia sedang memberikan api neraka untuk keluarganya. Makanya, ya lihat, duitnya banyak, berantem melulu. Kenapa? Yang dikasih rizkinya gak halal, berantem melulu. Halo, masih bersama saya. Tapi kalau di sini kita adem semuanya nih. Kalau di sini nih ya. Tapi insya Allah ini konten orang beriman semua. Amin. Baik hadirin, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan insya Allah bukan lagi ya Pak Kiai, kita akan berbicara kenapa surat Yunus itu disebut surat Yunus. Kenapa dinamakan surat Yunus? Mau tahu jawabannya? Simak penuturannya setelah 2 pekan dari sekarang, insya Allah. Baik hadirin, mudah-mudahan ilmu yang telah kita bahas menjadi ilmu yang barokah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wal fahma. Amin. Terima kasih hadirin atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup bersama dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sedikit sebelum lupa, ini penelitian biar kita tidak mudah marah. Penelitiannya Dr. Aisyah Dahlan, ya. Mungkin kita sudah familiar. Kalau kita bernafas begini nih, itu menghirup udara, memasukkan oksigen 1 liter ke otak kita. Tapi kalau tarik nafasnya dalam begini, itu 3 liter. Tapi kalau kemudian membaca istighfar, astagfirullahaladzim, itu memasukkan udara 5 liter ke otak kita. Semakin banyak udara masuk ke otak kita, maka emosi kita menjadi stabil.
yang awalnya emosi, tapi karena banyak oksigen yang masuk ke otak kita stabil, maka emosi itu menjadi es krim insya Allah. Emosi itu membuat wajah kita cemberut, ya kan? Tapi es krim membuat kita bahagia. Nah, kira-kira begitu. Jadi hadirin, kalau kita marah, sebel, tekan dadanya, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan dengan apa? Astagfirullah. Setelah itu ambil air wudhu, top. Jadi ibu-ibu kalau sebel sama suaminya pelit misalnya baca apa bu? Astagfirullah. Nanti Allah gerakkan hati suaminya, datengin istrinya, kasih segepok, nah kayak gitu, segepok doang, segepok bumbu ya. Baik hadirin, kita tutup bersama dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.